Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena fisik yang bekerja keras, tapi karena pikiran yang tidak mau berhenti berlari? Saat tubuhmu sudah berbaring di tempat tidur, namun otakmu masih menyusun daftar masalah, skenario terburuk, dan ketidakpastian hari esok. Kita hidup di zaman di mana busyness atau kesibukan seringkali dianggap sebagai lencana kehormatan. Namun di balik itu, ada epidemi sunyi yang menggerogoti jiwa kita. Bukan sekedar stres biasa, melainkan sebuah kekhawatiran kronis yang perlahan-lahan mencuri damai sejahtera yang seharusnya menjadi hak kita sebagai manusia yang beriman. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, menarik napas, dan menelusuri akar dari kegelisahan ini. Seringkali kita berjalan melewati hari-hari kita dengan membawa beban yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Kekhawatiran itu seperti ransel penuh batu yang kita pungut satu persatu sepanjang perjalanan hidup. Batu, bagaimana jika saya gagal? Batu, bagaimana jika keuangan tidak cukup? Atau batu, bagaimana masa depan keluarga saya? Tanpa sadar, beban ini membuat langkah rohani kita menjadi lambat dan berat. Kita menjadi terlalu lelah untuk berdoa, terlalu cemas untuk bersyukur, dan terlalu sibuk memikirkan solusi manusiawi hingga lupa bahwa ada tangan Tuhan yang berdaulat. Kekhawatiran bukan hanya emosi, ia adalah pencuri sukacita yang paling licik. Untuk memahami bagaimana melepaskan beban ini, kita perlu kembali ke sebuah bukit di Galilea 2000 tahun yang lalu. Di sana, dalam apa yang dikenal sebagai khotbah di bukit, sebuah ajaran revolusioner disampaikan. Ini bukan sekadar nasihat psikologi kuno, melainkan sebuah resep ilahi untuk kesehatan jiwa. Berdasarkan kitab suci, dalam Matius pasal 6, pengajaran ini menantang inti dari kecemasan manusia. Di tengah masyarakat yang juga bergumul dengan kemiskinan dan penindasan Romawi saat itu, pesan tentang jangan khawatir terdengar sangat radikal. Namun justru di sanalah letak kekuatannya. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata yang digunakan untuk khawatir adalah merimnao. Kata ini memiliki makna yang sangat visual, terbagi menjadi beberapa bagian atau ditarik ke arah yang berlawanan. Inilah tepatnya yang dilakukan kekhawatiran pada hati kita. Satu bagian ingin percaya kepada Tuhan, namun bagian lain ditarik oleh ketakutan akan dunia. Ketika hati kita terbagi, kita kehilangan fokus. Kita tidak bisa melihat kedaulatan Tuhan dengan jelas karena pandangan kita kabur oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran pada dasarnya adalah bentuk ketidakpercayaan yang terselubung. Mari kita lihat sekeliling, seperti ajaran yang disampaikan di bukit itu. Pandanglah burung-burung di langit. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, dan mereka tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Secara logika ekonomi, mereka seharusnya panik. Namun, apakah mereka jatuh kelaparan?
surgawi memelihara mereka. Poin teologisnya di sini sangat tajam. Jika Tuhan begitu peduli pada ciptaan yang tidak diciptakan menurut gambarnya, betapa lebihnya Dia peduli padamu. Nilai dirimu di mata Tuhan jauh melebihi burung-burung itu. Kekhawatiran seringkali muncul karena kita lupa seberapa berharganya kita bagi Sang Pencipta. Ada pertanyaan retoris yang tajam dalam pengajaran tersebut. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita sering berpikir bahwa dengan memikirkan masalah terus-menerus, kita sedang mengendalikannya. Itu adalah ilusi terbesar. Mengkhawatirkan hari esok tidak akan mengubah hasil hari esok. Itu hanya akan menguras kekuatanmu hari ini. Itu seperti mencoba menahan putaran bumi dengan tangan kosong. Kita tidak didesain untuk memegang kendali atas alam semesta atau masa depan. Kita didesain untuk memegang tangan Dia yang mengendalikan semuanya. Lalu, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Mereka tidak memintal, mereka tidak bekerja keras membuat pakaian. Namun, bahkan Raja Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, didandani Tuhan sedemikian rupa, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Ini adalah argumen dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Jika Tuhan mengurus estetika bunga liar yang usianya singkat, masakan Dia mengabaikan kebutuhan pokok anak-anaknya yang kekal? Kekhawatiran adalah penghinaan halus terhadap karakter Tuhan sebagai penyedia. Tuhan sering menggunakan frasa yang lembut namun menusuk. Hai orang yang kurang percaya. Dalam teks aslinya, ini bisa diartikan sebagai iman kecil. Masalahnya bukan pada besarnya badai yang kita hadapi, tapi pada kecilnya iman yang kita gunakan untuk melihat badai itu. Ketika kekhawatiran mendominasi, itu adalah sinyal bahwa Tuhan dalam pikiran kita sedang mengecil dan masalah kita sedang mengesar. Kita mulai bertingkah laku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya hanya didorong oleh naluri bertahan hidup semata. Obat dari kekhawatiran bukanlah sekedar berpikir positif, melainkan membesarkan kembali Tuhan dalam pandangan kita. Solusi utamanya adalah sebuah pergeseran prioritas yang radikal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah kunci manajemen kecemasan spiritual. Ketika fokus utama hidup kita adalah bagaimana perut kita kenyang atau bagaimana masa depan kita aman, kita akan selalu cemas. Tapi ketika fokus kita diubah menjadi apa yang Tuhan inginkan aku lakukan hari ini dan bagaimana aku bisa hidup benar di hadapannya, maka janji itu berlaku. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan berarti kita pasif, tapi prioritas hati kita berubah dari mengejar materi menjadi mengejar Sang Pemberi materi. Ada hikmat kuno yang berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini mengingatkan kita pada prinsip manna di padang gurun. Tuhan memberikan rezeki dan kekuatan yang cukup hanya untuk hari ini. Dia tidak memberikan anugerah untuk masalah hari esok, hari ini.
Jika kita mencoba menanggung beban hari esok dengan kekuatan yang dijatahkan untuk hari ini, kita pasti akan patah. Hiduplah dalam kompartemen waktu yang disebut hari ini. Percayalah bahwa ketika hari esok datang, anugerah baru juga akan tersedia di sana, tepat pada waktunya. Mengatasi kekhawatiran adalah tentang melatih mata rohani kita. Ini adalah disiplin aktif. Saat tagihan datang, saat diagnosis dokter keluar, saat ketidakpastian politik terjadi, apa yang pertama kali kita lihat? Apakah kita melihat raksasa masalah, atau kita melihat Tuhan yang pernah membelah Laut Merah? Kita harus belajar mengganti lensa kita, bukan menyangkal kenyataan, tapi menempatkan kenyataan itu di bawah kaki Tuhan yang Maha Kuasa. Damai sejahtera tidak datang dari hilangnya masalah, tapi dari kesadaran akan siapa yang menyertai kita dalam masalah itu. Dalam ajaran para rasul dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, ada unsur ucapan syukur. Doa bukanlah sekadar pelaporan masalah kepada Tuhan. Dia sudah tahu sebelum kita bicara. Doa adalah momen transaksi ilahi. Kita menyerahkan kecemasan kita, dan sebagai gantinya, kita menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini adalah pertukaran yang tidak masuk akal bagi dunia, namun sangat nyata bagi orang percaya. Semakin banyak kita bersyukur, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk kekhawatiran. Ingatlah kisah ketika badai mengamuk di danau dan sang guru tertidur di buritan kapal. Para murid panik, mereka melihat air yang masuk ke perahu. Sang guru tenang karena dia tahu siapa yang memegang kendali atas angin dan air. Damai sejahtera sejati adalah memiliki ketenangan batin di tengah situasi luar yang kacau. Itu adalah stabilitas yang berakar pada kedaulatan Tuhan, bukan pada situasi yang kondusif. Kita bisa tenang bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi besok, tapi karena kita mengenal siapa yang memegang hari esok. Jadi, ketika kekhawatiran mulai mengetuk pintu pikiranmu lagi, jangan biarkan ia masuk dan duduk di kursi pengemudi. Sapa dia dengan kebenaran firman. Katakan pada jiwamu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Ubahlah setiap kekhawatiran menjadi bahan bakar doa. Biarkan damai sejahtera itu menjaga hati dan pikiranmu seperti seorang penjaga pintu gerbang yang setia. Perjalanan iman adalah perjalanan melepaskan kendali dan belajar mempercayai Bapa yang baik. Selangkah demi selangkah, hari demi hari. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penjara kekhawatiran. Bapamu di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Hari ini, letakkanlah ransel berat itu. Tarik nafas panjang dan melangkahlah dengan ringan. Kamu tidak berjalan sendirian. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu mulai hari ini sampai selamanya.